Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Siswa belajar lesehan di lantai. Karantina Pertanian Suta musnahkan produk ilegal dari luar negeri. Unjuk rasa ricuh, pedagang hebohkan pagar penutup jalan. Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta memusnahkan puluhan komunitas tumbuhan dan hewan dari luar negeri yang terindikasi bakteri dan tidak dilengkapi dokumen. Komunitas ini musnahkan diantaranya daging, tanaman hias, benih sayur, dan buah asal luar negeri. Sebelumnya barang ini disita petugas Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. Tidak hanya tanaman, petugas juga memusnahkan 30 ekor ular piton asal Amerika, daging babi, daging unta, daging kanguru, dan daging rusa kemasan dengan berat 580 kg. Produk ini dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin pemanas. Menurut Kepala Balai Karantina Pertanian Soekarno-Hatta, seluruh barang ini dicegah sejak awal tahun hingga Juli 2023. Komoditas ini masuk melalui barang kiriman dan dibawa langsung oleh para penumpang. Jadi barang penumpang yang masuk dari hand carry juga ada, terus dari kargo juga ada, dan tentunya juga banyak juga yang terkait dengan pengiriman yang sifatnya person to person. Nah itu juga banyak. Dan kita biasanya melakukan penahanan ini terkait dengan informasi juga, saling share informasi kita dengan teman-teman yang ada di APSEC maupun yang ada di Bea Cukai. Menurut Kepala Pusat Kepatuhan Badan Karantina Pertanian, kegiatan impor-ekspor yang tidak memenuhi syarat dokumen karantina serta media terkontaminasi hama penyakit berbahaya akan dilakukan penahanan, penolakan, dan pemusnahan. Adalah pemusnahan daripada media pembawa. Media pembawa itu kita biasa sebut dengan komoditas atau barang yang merupakan bagian yang bisa menulari hama penyakit hewan karantina atau biasa kita singkat HPAK, kemudian organisme pengganggu tumbuhan karantina atau biasa kita singkat dengan OPTK, atau bahasa awamnya itu hama penyakit baik hewan maupun tumbuhan. Jika produk lolos, negara akan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Barang-barang yang dimusnahkan ini diketahui berasal dari sejumlah negara seperti Belanda, Australia, Amerika, China, Singapura, Arab Saudi, Malaysia, hingga Turki. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ratusan pedagang dan tukang ojek yang biasa beraktivitas di Pasar Rangkas Bitung kembali berunjuk rasa menuntut pembukaan kembali jalan perlintasan kereta yang menghubungkan Jalan Hardi Winangun dan Jalan Tirtayasa. Setelah jalan ditutup, omset pedagang dan warga lainnya yang beraktivitas di pasar menurun drastis. Demo di depan kantor Bupati Kabupaten Lebak awalnya berjalan damai dan massa sempat berdialog dengan perwakilan Pemkab Lebak. Namun tuntutan massa tidak dapat dikabulkan. Ratusan massa bergerak ke lokasi penutupan jalan. Pedagang merusak dan menghancurkan pagar penutup seng yang menutup jalan perlintasan kereta api tersebut. Pemerintah tidak memberi kesempatan untuk akses pembongkaran, dibohongin udah 2 hari, cair 2 hari. Betul. Tapi buktinya hari ketentuan tidak ada. Makanya masyarakat Tuhan berjanji lakukan. Soalnya tadi kita ke sana tidak ditanggapi sama sekali. Maka dari itu kita diminta amalkan. Orang aja bisa lewat Pak, masih mending. Di mana ada saya naik kereta dari Merak sampai ke Surabaya. Tidak ada ditutup begini. Benar. Ditutup pakai itu ada di Jatinegara, di mana ada Pak. Tapi tutup begini nggak ada. Coba naik kereta. Akses jalan itu tetap ada aja. Ada begini boleh lewat orang. Ini tutup rapat. Selain merusak pagar penutup lintasan, massa juga mencopot pintu karcis masuk ke Pasar Rangkas Bitung. Massa yang anarkis akhirnya reda dan membubarkan diri setelah sejumlah pedagang dan warga lainnya menenangkan. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Tempat pengolahan kayu yang berada di Kampung Sukabela, Kecamatan Kesumen, Kota Serang, ludes terbakar. Kebakaran terjadi setelah salah satu warga membakar sampah di sekitar lokasi. Api yang membesar kemudian merembet ke bangunan serta tumpukan kayu yang berdekatan. 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Banyaknya kayu yang terbakar menyulitkan pemadaman. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk mematikan kobaran api. Ratusan pedagang dan tukang ojek yang sehari-hari beraktivitas di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, berunjuk rasa dengan berjalan menuju gedung DPRD Kabupaten Lebak. Sambil membentangkan spanduk, massa juga menyuarakan aspirasi agar anggota dewan mendesak pemerintah membuka kembali jalan yang ditutup. Karena penutupan jalan yang sudah berlangsung 1 pekan, pendapatan pedagang di pasar menurun drastis. Bahkan pendapatan mereka turun hingga 50%. 2 kelompok pemuda membawa senjata tajam saling serang di Jalan Teratai Perumahan Banjar Wijaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Mereka datang menggunakan sepeda motor. Penjaga perumahan tak bisa membubarkan karena jumlah pelaku tawuran cukup banyak. Menurut Ketua RW, awalnya mereka tawuran dari arah jalan, kemudian pindah perumahan Banjar Wijaya. Warga perumahan mengaku was-was dengan tawuran tersebut. Setelah kejadian ini, pengurus lingkungan bekerja sama dengan kepolisian berencana menutup akses pada malam hari dan hanya penghuni perumahan yang boleh melintas. Warga Desa Paja kesulitan mendapatkan air bersih dampak musim kemarau, seperti yang dialami warga di Kampung Paja, Margaluyu, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Banyak sumur yang mulai kering. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan sumur resapan yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman. Bahkan mereka berjalan kaki sejauh 1 km untuk mengambil air bersih. Dengan menggunakan batang bambu yang ujungnya diikat ember kecil, mereka mengambil air di dasar sumur. Ini merupakan sumur tua yang berada di tengah sungai dan akan mereka gali jika kekeringan terjadi seperti saat ini. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.